Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah metode estimasi dengan sekuensial. Ini sedikit lebih kompleks ya, jadi tolong diperhatikan kalau nanti uh, terlalu cepat silakan di-pause videonya atau diulang lagi. Nah, tadi di metode enter semua variabel masuk. Nah, dalam metode estimasi sekuensial ini tujuannya menghasilkan sesedikit mungkin variabel independen, tetapi masih memiliki kemampuan menjelaskan atau memprediksi variabel dependen yang bagus atau semaksimum mungkin. Ya, jadi mencoba mencari jumlah variabel yang sesedikit mungkin, tetapi daya prediksinya masih bagus. Nah, variabel independen yang ada di dalam model hanya variabel independen yang signifikan, berbeda dengan konfirmatori. Kalau konfirmatori atau model enter semuanya masuk. Nah, terdapat ada dua pendekatan yaitu stepwise estimation dan forward backward. Ya, di sini akan kita lihat hanya stepwise, tapi di sini saya jelaskan sedikit. Kalau pada forward, ya ini uh, dalam beberapa tahap. Tahap pertama tidak ada variabel, ya, jadi hanya intercept. Tahap kedua satu variabel masuk, yaitu variabel yang signifikan. Tahap kedua satu variabel lagi masuk, dan seterusnya sampai tidak ada variabel yang signifikan yang bisa masuk. Kalau backward, ya itu semua masuk dulu. Kemudian satu demi satu dibuang. Kalau forward tadi di awal tidak ada variabel independen. Nah, kalau stepwise itu sebuah variabel yang masuk bisa jadi keluar, ya. Di step 1 mungkin X1 masuk, tetapi di step 4 X1 keluar, ya, digantikan oleh yang lain. Tapi kalau forward dia hanya bisa masuk, kalau backward dia hanya bisa keluar. Nah, untuk bisa menjelaskan metode stepwise, ini ada konsep yang sangat penting dan mungkin agak sulit dimengerti, yaitu konsep partial correlation. Nah, dalam regresi linear sederhana ada korelasi. Korelasi tersebut disebut dengan bivariate, ya, correlation. Atau bahasa lainnya adalah Pearson atau zero order. Ya. Nah, jadi kalau di sini model yang ya. Nah, ini kita dapatkan R-nya itu adalah Pearson. Ini R2 juga Pearson. Ya, korelasi Pearson. Ya. Jadi korelasi dari regresi sederhana disebut korelasi bivariate atau korelasi Pearson. Oke. Nah, sebelum ke situ, misalkan ya, yang tadi, ini linear tentu saja di sini. Kita dapatkan R, ya, misalkan kita dapatkan R sama dengan 0, let's say 8. Berarti R kuadrat sama dengan 0,6. Jadi model yang kedua, regresi linear sederhana dengan variabel independen X2, R-nya let's say 0,7. R kuadratnya dengan 0,49. Nah, sekarang kalau saya punya model
Kira-kira R kuadratnya berapa? Apakah 0,64 ditambah 0,49? Kalau dijumlah berapa? 1,13? Tidak mungkin. Karena maksimum R kuadrat berapa? 1. Ya. Nah, jadi apa yang salah di sini? Nah, yang salah di sini adalah ada korelasi antara 1 dan. Nah, jadi ada sebagian variabilitas Y yang dijelaskan oleh X1 sekaligus juga dijelaskan oleh X2. Kalau dibuat dalam diagram Venn seperti ini, ya, A plus B, ini variasi ya, ya, dibagi A plus B plus C plus D, itu berarti apa? Ini adalah persen variasi R kuadrat 1. Ya. Karena daerah yang diarsir di sini adalah, ya, variasi dari Y yang dapat dijelaskan oleh variasi X1. Ya. Sebaliknya, di sini C plus B, ya, C plus B dibagi A plus B plus C plus D itu sama dengan ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, yang menjadi problem adalah ya, dia double counting. Nah, partial correlation by definition adalah korelasi sebuah variabel independen XI, ya, bisa X1 bisa X2, dan variabel dependent Y, manakala efek dari semua variabel independen dihilangkan dari XI dan Y. Jadi kalau kita partial correlation, ya, dari X1, berarti efek variabel independen yang lain ini dihilangkan. Jadi menjadi apa? Menjadi A per A plus B. Ya, seperti itu. Nah, ini yang disebut dengan partial correlation. Nah, perhatikan, kalau misalkan ada X3 di sini. Ya, ini. Berarti ini let's say E ya. Nah, berarti dalam hal ini, kalau ada X3, partial correlation tinggal berapa? Ya, misalkan ini F ya. Berarti tinggal apa? E plus E plus D. Nah, jadi kecil banget ya. Jadi sangat kecil. Ya. Jadi artinya apa? Ya, mungkin R kuadratnya tinggal 0,0 sekian sehingga X1 tidak signifikan lagi di dalam model. Model cukup ada X2 dan seperti ini. Nah, jadi di step pertama X1 masuk. Kemudian step kedua X2 masuk, step ketiga X3 masuk tetapi X1 keluar. Ya, seperti itu. Itu makanya disebut dengan stepwise. Nah, jadi di sini variasi Y yang unik dijelaskan oleh oleh X1 hanya E. Sedangkan ya, yang ini bisa dijelaskan oleh X3 ya,
yang B ini bisa dijelaskan oleh X2. Sehingga yang unik tinggal bagian E tadi. Ya. Jadi nggak perlu ada X1. Karena variabilitas dari Y yang dijelaskan oleh X1 bisa diwakili oleh X2 dan X3. Sebenarnya saya bisa pakai warna lainnya. Nah, jadi yang warna biru ini, oke, dia sebenarnya variasi Y yang bisa dijelaskan X1, tetapi yang biru itu bisa diwakili oleh X3 dan X2. Jadi nggak perlu lagi ada X1 dalam model. Ya, karena kontribusi dia hanya E yang sedikit tadi. Dan bisa jadi tidak signifikan. Nah, itu konsep dari partial correlation. Nah, dari stepwise itu akan bertahap mulai dari yang partial correlation-nya terbesar. Ya, tapi sekali lagi perhatikan, begitu ada variabel baru yang masuk, partial correlation bisa berkurang. Kalau masuk lagi, berkurang lagi. Contohnya tadi, X2 masuk, dia berkurang. Ya. X3 masuk, lebih berkurang lagi, sehingga saking kecilnya X1 harus keluar, karena tidak signifikan lagi. Nah, ini contoh untuk kasus panjang bayi tadi kalau menggunakan stepwise. Di step pertama, ya, kita lihat yang masuk adalah usia kehamilan. Ya. Kemudian berikutnya yang masuk adalah tinggi ibu. Ya, ini masih signifikan, masih signifikan. Berikutnya masuk jumlah rokok. Setelah itu tidak ada yang bisa masuk. Tinggi ayah dan apalagi satu tadi, tinggi ayah dan saya lupa ya, tidak bisa tinggi ayah dan usia ibu tidak masuk ke dalam model. Nah, ini saya punya satu tabel lagi yang disebut dengan korelasi bivariat. Jadi kalian bisa lihat di sini korelasi antara ini Y dengan X, X-nya. Mana yang korelasi bivariatnya paling besar? Ini kan paling besar ya. Nah, makanya tadi di step pertama yang masuk adalah stasioner. Nah, berikutnya yang masuk adalah yang terbesar kedua. Tapi nggak bisa dilihat dari sini, karena ini apa? Karena ini adalah bukan parsial. Nah, ini bisa dilihat di sini ya. Di step pertama, setelah masuk, partial correlation-nya ini. Ya. Number of cigarette, sekian. Artinya kalau number of cigarette dimasukkan ke model yang sudah ada usia kandungan tadi, maka korelasinya adalah minus 2,4. Yang terbesar kedua adalah, atau terbesar dari 4 yang tersisa adalah maternal head. Maka maternal head masuk. Dan kalau dia masuk, P-value-nya signifikan. Nah, jadi di step kedua, model terdiri atas usia kandungan dan maternal head. Setelah itu masuk, dicek lagi. Kalau number of cigarette masuk, partial correlation-nya berapa? Kalau age of mother masuk, partial correlation-nya berapa? Dan seterusnya. Ternyata yang terbesar di antara yang belum masuk adalah number of cigarette. Dan kalau dia masuk, ternyata T-nya signifikan. Sehingga di sini number of cigarette masuk. Berikutnya dicek, oh tidak ada yang partial korelasinya besar selain mereka. Sehingga model berhenti dengan 3 variabel. Nah, ini di step pertama signifikan, step kedua signifikan, step kedua itu ini ya, di step ketiga juga signifikan.
Oke, nah jadi itu. Nah, kemudian sedikit ya, ini ada beta koefisien. Karena kalau kita lihat di sini ada koefisien. Apa itu? Beta koefisien itu adalah eh, koefisien regresi kalau Y dan X-nya dijadikan Z. Ya, jadi semua variabelnya di standardize jadi Z. Ini untuk menghilangkan efek dari perbedaan satuan. Ya. Karena di sini kan satuannya beda-beda ya. Ini satuannya weeks, ini inci, ini jumlah ya. Jadi angka B itu nggak bisa dibandingkan langsung. Ya. Tetapi kalau standardized semuanya mu-nya 0, sigmanya 1. Ya. Jadi kalau kita lihat standardized ini yang paling besar pengaruhnya positif, positif, negatif. Ya, oke. Nah, tadi ada multikolineritas ya. Jadi kalau kita lihat tadi di sini, ya kenapa kalau dijumlah? Karena ada multikolineritas ya. Atau kalau dari gambar ini adalah multikolineritas ya. Saya kasih warna lain lagi. Kuning saja ya. Nah, jadi ini multikolineritas. Ya, ini kebetulan hanya ada satu variabel ya. Sebenarnya bisa juga di irisan itu ada variabel yang lain. Artinya apa? Multikolinialitas itu adalah korelasi antar variabel independen.